Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya yakin dan percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini sebelum kita masuk dalam istirahat kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita seperti yang kita sepakati di dalam agenda, kita sudah sampai pada pembacaan Mazmur 139 sampai Mazmur 143. Secara garis besar, Mazmur 139 itu judul perikopnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, berisi tentang kapasitas Allah atau apa saja yang ada di dalam pribadi Allah. Allah itu Maha Tahu, Allah Maha Hadir, dan Allah kita adalah Allah Maha Kuasa. Mazmur 140 sampai Mazmur 143 itu semua judul perikopnya dimulai dengan kata doa. Doa minta perlindungan, doa dalam pencobaan, doa seorang yang dikejar-kejar, dan doa mohon pertolongan. Jadi Mazmur 39 diawali dengan kemahatauan Allah, Allah kita Allah yang luar biasa, sehingga Daud dalam Mazmur selanjutnya, Mazmur 40 sampai 43 ini karena dia tahu Allah itu Allah yang berkuasa, Allah yang Maha Tahu, maka dia yakin bahwa segala doa-doanya itu didengar oleh Tuhan. Saat ini khusus kita akan belajar juga Mazmur 141, dan saya beri judul kecil, antusias dalam berdoa. Jadi sikap kita dalam berdoa adalah harus antusias, bukan doa yang biasa-biasa saja. Mazmur 141 ini saya tidak akan bacakan, tapi saya harap Bapak Ibu di rumah atau yang mengikuti renungan malam hari ini dapat membacanya. Hanya terdiri dari 10 ayat saja. Belakangnya Mazmur 141 ini Daud berada dalam kesesakan, atau kata lain dia menghadapi masalah. Apa masalah yang dihadapi oleh Daud? Masalah yang dihadapi oleh Daud adalah saat itu dia dikejar-kejar oleh Saul, yang kita tahu Saul merancangkan yang jahat terhadap Daud. Itu dalam kita baca di dalam kitab ya Samuel, di sana diceritakan. Mazmur 141 ini juga sangat cocok bagi kita yang menghadapi hari-hari yang sulit, sebab ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kita, bagaimana doa-doa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Jadi ini menjadi contoh bagi kita, sebab doa yang dinaikkan kalau kita pelajari Mazmur 141 ini, doa yang dinaikkan oleh Daud ini doa yang bukan biasa saja, tetapi doa yang sekali lagi dengan rasa antusias yang sangat tinggi, dengan tujuan supaya Tuhan dapat mencurahkan rahmat dan anugerah yang besar. Jadi doa yang antusias, dan itu sikap ini harus ada di dalam hidup kita. Secara garis besar kita akan belajar 3 hal saja dalam Mazmur 141 ini. Pertama, saya mencatat di sini, Daud adalah seorang yang suka berdoa. Dia memiliki kerinduan berdoa. Kita sudah tahu perjalanan Daud itu selalu diwarnai dengan doa. Aktivitas yang dilakukan oleh Daud selalu diawali dengan doa. Dan biar ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Dan khusus Mazmur 141 ini sekali lagi doa yang dinaikkan oleh Daud, kalau kita baca per kata, per kalimat, per ayat yang ada di dalam Mazmur 140 ini adalah doa yang dinaikkan dengan sangat antusias, semangat. Jadi doa bukan doa yang biasa-biasa. Kita lihat ayat yang pertama dan kedua, ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Jadi bukan hanya aku berdoa, tetapi berseru. Berseru itu lebih dari kita berkata-kata. Jadi seruan itu saya lihat pengertian lain adalah teriak, bermohon dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Jadi Daud di dalam ayat yang pertama dan kedua ini dia punya antusias yang besar dengan seruan, dengan teriakannya kepada Tuhan. Sebab Daud sangat yakin bahwa doa-doa yang dipanjatkan dengan antusias, dengan seruan, dengan sangat yakin itu pasti dijawab oleh Tuhan. Daud berseru kepada Allah.
Kita juga hari-hari ini mari ada dalam kerinduan baik kita pribadi atau keluarga, kita juga mau berseru kepada Tuhan dengan antusias, bukan yang biasa-biasa saja. Doa dengan bersemangat, doa dengan disertai dengan kesungguhan hati. Sebab Daud menerima anugerah dari Tuhan, Daud mengalami pertolongan Tuhan. Karena Daud punya sikap antusias, seruan yang dilakukan oleh Daud ini, dia berseru kepada Allah ini, menunjukkan imannya kepada Tuhan yang sangat kuat. Jadi dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia bermohon kepada Tuhan dengan antusias. Menjadi pertanyaannya kita hari-hari ini, seperti apa doa-doa kita? Saya ingin katakan mari kita punya sikap antusias. Sekali lagi, doa yang bersemangat, ya, doa yang lebih greget lagi dalam kita ya bersekutu dengan Tuhan. Sebab sekarang bukan waktunya kita memanjatkan doa dengan begitu-begitu saja. Ayat yang pertama ada kalimat di sana, berilah telinga kepada suaraku. Jadi ada satu harapan dari Daud bahwa Tuhan menyendengkan telinga. Ada kalimat juga Daud sampaikan, biarlah Tuhan menyendengkan telinga. Dengan arti kata, Daud sangat berharap Tuhan mendengar doa dari Daud. Jadi doa ini berisi harapan yang kuat dari Daud supaya Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan menjawab doa-doa yang dinaikkan oleh Daud. Karena dia lakukan ini dengan sangat antusias. Demikian juga doa-doa kita di hari-hari ini. Mungkin kita berdoa sudah sekian lama dengan pergumulan yang Tuhan izinkan, tapi mari sikap antusias ini tetap ada di dalam hidup kita. Khususnya seperti tema kita Mazmur 141 ini, doa dalam pencobaan. Kita hari-hari iman kita lagi dicoba, diizinkan oleh Tuhan untuk kita ya mengalami pencobaan. Tapi mari doa-doa kita di hari-hari ini kita naikkan dengan antusias, sikap yang sungguh-sungguh. Saya bersyukur beberapa waktu yang lalu melihat satu tayangan di mana pemimpin negara kita mengajak para pembantunya, menterinya untuk punya sikap extraordinary. Wah, ini luar biasa, extraordinary. Jadi bukan bekerja di situasi yang biasa, sesuatu yang aman, tetapi ya extraordinary ini artinya punya kesungguh-sungguhan, punya semangat, punya jiwa yang bukan lagi biasa-biasa dalam bekerja, tetapi sikap extraordinary. Saya ingin katakan juga kepada kita, mungkin bagi kita hari-hari ini, hal ini penting bagi kita. Ada sikap yang antusias dalam kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan karena situasinya sulit. Bagian yang kedua, Daud menyadari bahwa ada yang menjadi penghalang dalam doanya, yaitu dosa. Kita tahu bersama. Itu sebabnya ayat yang ketiga, Daud berkata, awasilah mulutku ya Tuhan. Kita memakai mulut kita ini untuk berdoa. Memang doa itu harus dengan segenap hati. Tetapi karena doa ini dengan seruan Daud, maka keluar dari mulut. Itu Daud berkata, awasilah mulutku ya Tuhan. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Untuk kita meminta belas kasihan Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh minta perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan, berkemurahan, berbelas kasihan kepada kita. Minta kemurahan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Jemaat LSAD Magelang ingat kalau Bapak Gembala, almarhum Bapak Gembala kita berdoa, Tuhan kasihani kami, Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Ditambah lagi, Tuhan ampuni kami orang-orang berdosa. Dengan harapan Tuhan berkenan atas doa-doa kita, Tuhan mendengar dan berbelas kasihan, bahkan Tuhan menjawab doa-doa kita. Doa yang berkenan kepada Tuhan. Kuncinya kita mendapat perkenanan dari Tuhan. Yang ketiga, Daud di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang dia alami, dia tahu bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Itu sebabnya dia perlu berdoa dengan antusias. Dia butuh perlindungan. Demikian juga kita hari-hari ini bukan masa-masa yang baik-baik sekarang. Ada masa yang sulit yang kita alami. Dan kita sepakat untuk minta perlindungan dari Tuhan. Siapapun kita, agama apapun kita, kepercayaan kita apapun, semua pada bergumul supaya Tuhan melindungi kita. Ya, Tuhan
menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Itu tercatat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Kondisi hidup, keadaan yang kita alami, Daud dalam kesukaran, dalam kesesakan, dalam persoalan, demikian juga kita ada dalam masalah yang kita hadapi hari ini. Tapi kalau kita membaca, Daud menang. Dan saya yakin dan percaya kita juga akan menang. Tapi kita menang bukan karena kekuatan kita. Itu sebabnya renungan kita malam hari ini berdoa bukan dengan doa yang biasa, tetapi mari kita berdoa dengan penuh antusias, dengan kesungguhan, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Sebagai kesimpulan renungan kita malam hari ini dalam Mazmur 141 ini, dalam berdoa kita perlu sikap yang antusias, bukan yang biasa-biasa. Doa dengan semangat, doa bersungguh-sungguh. Kita akan melihat juga hasil dari doa kita, hasil yang luar biasa. Yang kedua, dalam kita berdoa, mari kita minta perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, kasihani kami, ampuni kami. Daud memiliki hal yang seperti itu. Dan yang ketiga, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan adalah perlindungan kita. Itu sebabnya kita minta perlindungan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Saya yakin dan percaya kita sudah melewati sepanjang hari ini. Itu semua karena perlindungan Tuhan, karena perkenanan Tuhan, karena Allah kita, Allah yang kita sembah, di mana kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih. Hari-hari yang sulit ini mengajarkan kepada kami untuk apa dan semua yang kami kerjakan bukan hal yang biasa-biasa. Malam hari ini kami sudah belajar satu bagian firman Tuhan. Daud berdoa dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh antusias. Demikian juga kami, biar hari-hari ini kehidupan doa kami bukan kehidupan yang biasa-biasa. Kami dapat meningkatkan kehidupan doa kami, persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, supaya kami dapat mengalami pertolongan Tuhan dari semua pergumulan masalah yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu, berkati seluruh yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kehidupan doa kami akan mendapat jawaban dari Tuhan. Apa yang kami gumuli, apa yang kami minta, Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.